menjaga tanggung jawab dalam keluarga. Islam telah mengatur kehidupan keluarga dengan penuh keadilan. Laki-laki diberi amanah sebagai penanggung nafkah bagi keluarganya, bukan sebagai kelebihan, tapi sebagai tanggung jawab. Namun hari ini, kita sering melihat pergeseran peran. Ada perempuan yang ikut bekerja untuk membantu keluarga. Bahkan ada yang terpaksa menjadi tulang punggung. Islam tidak melarang perempuan bekerja, tapi bantuan itu bukan berarti menghilangkan kewajiban suami. Karena nafkah bukan sekadar urusan ekonomi, tapi amanah, kepemimpinan, dan tanggung jawab. Maka ketika peran mulai bergeser, yang perlu dijaga bukan hanya kesejahteraan, tapi juga keadilan dan keharmonisan dalam keluarga. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar lebih semangat saya mau pantun dulu ya. Boleh apa kagak ini? Boleh. Beli daun salam dibungkus pakai kertas. Cakep. Yang jawab salam mudah-mudahan utang-utangnya biar pada lunas. Ketahuan yang aminnya paling kencang. Berarti tandanya sama utang masih inget. Harta mabuk nggak usah pakai disombongin. Kudunya utang, kudu disombongin. Emang apa? Harta nggak dibawa mati, tapi kalau utang dibawa mati. Makanya cakep kalau masih inget sama mudah-mudahan yang punya utang biar Allah murahkan rezekinya, biar utang-utangnya cepat lunas. Ya Robbal. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Segenap para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan pula yang sama-sama kita hormati yaitu guru kita tercinta Al-Mukarram Bapak Ustadz Abdul Kafi. Kita doain beliau panjang umur, sehat walafiat. Bu, kira-kira Ustadz Abdul Kafi sama saya gantengan mana? Kalau gini saya nyesel nanya. Dan pula yang saya hormati dan yang saya cintai segenap para bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, jamaah Masjid Jami Az-Zikro Cikunir yang mudah-mudahan senantiasa semuanya sehat walafiat. Bu, sehat gak badannya? Afiat gak kantongnya? Alhamdulillah, hidup enak kalau badan sehat kantong afiat. Badan sehat, duit kagak gablek, kira-kira puyeng apa kagak? Duit banyak tapi badan kagak sehat, enak apa kagak? Yang enak itu badan sehat, kantong juga. Amin ya Robbal. Pada kesempatan kali ini kita membahas sebuah tema yang mana menjadi pelajaran atau pengingat untuk kita selaku pemimpin rumah tangga, yaitu suami. Bahwasanya di dalam surah An-Nisa ayat ke-33 dan 34, di situ diawali dengan apa? Allah sudah menetapkan pembagian waris
kepada laki-laki dan perempuan itu berbeda nilainya. Yaitu apa? Kalau laki-laki 2 kali lipat daripada perempuan. Hal ini udah jelas alasannya Allah seperti itu. Karena kenapa? Lihat di surah An-Nisa ayat ke-34 Allah bilang, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala ba'duhum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Di sini udah jelas bahwasanya seorang suami itu adalah penanggung jawab atas istri. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan sebagian kepada suami atas istri, yaitu dalam pembagian waris. Dan juga seorang suami itu menjadi kewajiban baginya untuk memberikan nafkah kepada istri. Berarti yang memberikan nafkah itu wajib bagi suami. Istri tugasnya ngapain Ustadz? Udah jelas di ayat itu. Istri yang solehah mah, dia yang taat kepada Allah, dia yang taat kepada suami. Makanya sampai-sampai dalam agama Islam yang mana tugas masak, tugas nyuci, tugas nyapu, tugas ngepel itu bukan tugas istri, tapi tugas suami. Tuh, masak tugas siapa? Suami. Nyuci tugas siapa? Nyapu ngepel tugas siapa? Tugas istri ngapain? Taat kepada Allah, taat kepada suami. Istri yang solehah kudu taat sama suami. Ketika suami nyuruh nyuci, kudu nyuci. Ketika suami nyuruh masak, kudu. Ketika suami nyuruh nyapu ngepel, kudu nyapu ngepel. Kalau pengen jadi istri yang solehah. Setuju apa kagak? Kata ibu-ibu, atuh sama aja bohong Ustadz. Kita juga yang bebenah di rumah. Alhamdulillah. Coba bayangkan, ini para suami, dia memberikan nafkah kepada istrinya, kepada keluarganya. Terdapat hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya 1 dinar yang diinfakkan di jalan Allah, 1 dinar untuk membebaskan budak, 1 dinar untuk disedekahkan kepada orang miskin, 1 dinar diberikan untuk menafkahi keluarganya. Ternyata yang paling besar pahalanya adalah 1 dinar yang dia berikan untuk menafkahi keluarganya. Masya luar biasa memberikan nafkah kepada keluarga, kepada istri. Bahkan ketika seorang suami dia keluar rumah, dia berikhtiar, dia bekerja, dia berdagang untuk mencari nafkah supaya apa? Anak istrinya bisa makan, bisa terpenuhi kebutuhan hidupnya. Ternyata setiap gerakan yang dilakukan oleh suami itu menjadi ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Alhamdulillah. Dan pula Bapak Ibu semua, nih kalau kita sebagai suami memberikan nafkah kepada istri, itu ternyata bisa bikin istri seneng. Coba dah, istri lagi duduk santai, tiba-tiba kita kasih duit 10 juta, seneng gak dia? Wow, keluar seneng, teriak kenceng banget. Oh, iya urusan duit aja seneng, iya urusan duit mah. Ternyata girangin istri itu hukumnya wajib. Kita sebagai suami jangan suka nyakitin istri. Kita harus pintar-pintar nyenengin istri kita. Sebagaimana Rasulullah begitu amat menggirangkan hati istrinya. Bahkan beliau amat romantis terhadap istrinya. Jangankan dalam urusan yang lain, urusan manggil saja tidak langsung manggil nama. Istri Rasulullah yang bernama Siti Aisyah, wajahnya kemerah-merahan, dipanggil oleh baginda Nabi, ya Humairah, wahai wajah yang kemerah-merahan. Seneng gak Bu kalau kita dipuji sama suami? Seneng gak? Ustadz bagaimana kalau istri saya hitam? Panggil saja, ya Habibati,
Wahai kekasihku, jangan panggil ya aspal. Ya aspal mah hitam berarti ya. Ternyata dari situ aja Rasulullah sudah mencontohkan bahwasanya menghirangkan istri itu bernilai pahala yang luar biasa. Jangan suka menyakiti istri. Ada syair lagu bunyi kayak begini. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Tangisan istri, tangisan bidadari. Sayangi istri dengan sepenuh hati. Modalin istri buat beli emas lagi. Setuju apa kagak? Setuju. Seneng gak kalau gitu? Jangan seneng dulu. Nih bapak-bapak punya balikannya lagi ada. Dibalikin bapak-bapak. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Ridho suami, ridhonya ilahi. Doakan suami saat mencari rizki. Ikhlasin suami kalau mau. Astagfirullah. Bahaya nih Ustaz, bahaya. Ya. Bukan kawin lagi. Kalau mau beli mobil lagi. Ini malah perempuan yang nyautin, gue bingung ini. Ya Allah, kayaknya ngedukung banget ya Ustaz ya. Iya, Masya Allah. Ya, jadi pada intinya seorang suami punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan pula ke keluarganya. Sekian, terima kasih. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur, alhamdulillah, puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat serta salam senantiasa tercurahkan mudah-mudahan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya Abdul Kafi menyapa pemirsa pecinta cahaya hati Indonesia iNews TV dimanapun Anda berada. Dan juga jamaah daripada Masjid Az-Zikro Cikunir Kota Bekasi. Masya Allah, alhamdulillah. Kembali lagi di program kesayangan kita yaitu Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, tadi telah sama-sama kita dengarkan pembahasan yang luar biasa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Alfian Hidayat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Ustadz. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, pemirsa, tema kita pada hari ini adalah tanggung jawab yang bergeser. Peranan wanita dalam mencari nafkah. Nah, ini menarik ya, karena banyak di luaran sana yang ternyata profesi wanita atau bahkan hakikat wanita fitrahnya itu berubah. Yang tadinya mencari nafkah laki-laki ternyata berubah, perempuan yang mencari nafkah. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Dan tadi guru kita telah membahas daripada surah An-Nisa ayat 33 sampai 34. Masya luar biasa sekali. Baik, jamaah ada yang ingin bertanya kepada Ustadz, silakan. Wah, Masya Allah banyak. Silakan Ibu, ini udah semangat nih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ibu Jumro dari Majelis Taklim Azikro Cikunir. Saya mau bertanya Ustadz, kenapa zaman sekarang banyak laki-laki yang tidak mau bertanggung jawab? Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini bertanggung jawab dalam hal apa ini? Iya, karena tanggung jawab banyak. Tapi ngomong-ngomong Ustadz Tian kenal lah yang nanya. Nah, itu mancing saya. Ya salah, ternyata encingnya beliau. Encing apa nanya di sini, di rumah kan bisa. Ya Allah, iya ternyata encing juga mau hadir di majelis Cahaya Hati. Alhamdulillah. Silakan Ustadz dijawab pertanyaannya. Ini saya ngejawab undak-undak kencing saya nih kayaknya. Masya Allah, baik. Tapi insya Allah ini mewakili dari yang lain. Iya, betul. Mengenai tanggung jawab ya seorang suami kepada istri. Bahwasanya tatkala seorang suami meninggalkan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada istrinya,
tanpa disadari dia telah melakukan perbuatan zolim dan akan mendapatkan dosa. Makanya begini Bapak Ibu semua, pentingnya belajar ilmu agama terkhusus dalam hal ilmu fikih menjalani rumah tangga. Itu banyak bahasannya tuh. Sebelum nikah tuh harus mengerti dulu hak dan kewajiban seorang suami kepada istri. Hak dan kewajiban seorang istri kepada suami. Supaya apa? Supaya bisa mengerti ketika menjalani hidup berumah tangga. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu semua. Ibadah yang paling lama ibadah apa? Nikah mah bentaran. Nikah mah bentaran. Yang lama itu ibadah berumah tangga. Nikah kawin mah bentaran. Lah kawin 2 jam pegel po. Pegel. Iya ini mah ya Allah orang tuamu lagi masih kuat apa kagak ini ya. Ibadah paling lama ibadah berumah tangga. Makanya di situ kita nih Masya Allah. Jangankan kita mengajak istri kita ibadah. Kita bu nih memberikan sesuap makan saja kepada istri kita. Itu nilainya amat luar biasa. Maka dari itu kebanyakan yang terjadi seorang laki-laki dia lepas tanggung jawab kepada istrinya gara-gara didasari kurangnya ilmu agama. Dan yang kedua harus adanya musyawarah terlebih dahulu. Dia meninggalkan tanggung jawab apa faktornya. Apakah mungkin di PHK dari pekerjaannya. Apakah mungkin dagang yang lagi kagak laku. Kan begitu. Harus ada musyawarah terlebih dahulu. Bahkan seorang istri itu diperbolehkan ketika memang istri tersebut mampu dia mencari nafkah karena suaminya sedang tidak bekerja. Itu nilainya sodaqoh. Tapi boleh juga seorang istri menganggap itu hutang terhadap suaminya. Jadi ketika suami nggak kerja-kerja nih gitu kan, nggak punya duit penghasilan, itu istri nafkahin tuh buat suaminya, itu bisa dihitung dengan hutang, nanti bisa diganti oleh suami ketika sudah punya duit, begitu kira-kira. Masya Allah tuh Bu, jadi tanggung jawab ada di mana? Laki-laki intinya mah ibu ya. Tapi kalau ibu-ibu pengen jadi penanggung jawab, itu lain dah urusan. Nanti kita bahas lagi. Karena ini Masya Allah masih banyak pembahasan-pembahasan kita yang menarik insya Allah. Dan insya Allah akan kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Yaitu di surah An-Nisa ayat 35 yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita. Yaitu Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustadz Munawir Ngacir. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bayyana rusdu minal ghayyi fi sirri wal a'lan. Wa manna alaina bil imani wal islami wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan para pemirsa dan jamaah di Masjid
Zikro mudah-mudahan hidupnya barokah. Amin. Biar cepat pergi ke Mekah. Amin. Insya Allah bisa tawaf di Ka'bah. Mudah-mudahan bisa mampir ke Musdalifah. Bisa mampir Musdalifah. Bisa mampir Musdalifah. Masya Allah. Mudah-mudahan dari Musdalifah pulang-pulang bisa beli kontrakan rumah. Mobilnya mewah. Anaknya bisa beli sawah. Insya Allah jadi ustazah. Matinya husnul Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa Cahaya Hati dan juga jamaah yang hadir di sini di Masjid Az-Zikro daerah Bekasi Selatan, insya Allah hidupnya selalu mendapat syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin ya robbal. Ya robbal. Pak, ini ceramahnya yang lama apa yang sebentar? Yang sedang. Bu, ini ceramahnya yang panjang apa yang pendek? Alhamdulillah, berarti ibu ceramahnya panjang, bapaknya lama, kan begitu ya? Alhamdulillah. Berbicara tanggung jawab, Bu. Pak, semuanya manusia punya tanggung jawab. Akan tetapi di sini ada tanggung jawab yang bergeser. Betul? Ini masalah keluar, istrinya ada yang mengatakan mencari nafkah. Suaminya juga mencari nafkah. Tapi suaminya mencari nafkah kagak mampu. Ini bagaimana? Betul? Betul? Yang akhirnya rumah tangganya jadi berantem melul. Ada yang begitu. Orangnya datang. Pakai baju apa? Ya Allah. Lalu bagaimana ketika kita sama-sama mendapatkan kewajiban, artinya seorang istri kudunya kan bekerja, betul? Kalau bekerja kan ada batasnya ya Bu ya? Ya Bu, ada batas. Tapi kalau mencari nafkah seorang suami itu nggak ada batasnya. Sampai punya tanggungan sampai mati, ya Allah. Lalu bagaimana kalau keduanya itu mempunyai berselisihan? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 34. Understand? 35. Masya Allah. Angka berapa Bu? 35. Ya Allah. Ada orang Jawa? Orang Sunda? Betawi? Dan lain-lain sebagainya. 270 juta penduduk. Ya Allah ceribet. Ya Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum shiqaqa bainihima ilal akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Ini ayatnya panjang, Bu. Bu, ayatnya apaan? Wa in khiftum, jika kalian ketakutan. Bu, dalam rumah tangga ketakut, syiqaq atau berselisih, ya Bu ya. Bainahuma, di antara keduanya itu, fab'atsu hakamam min ahlihi. Maka nyuruh orang yang dipercaya untuk mendamai. Hakamam min ahlihi, dari seorang yang dipercaya oleh keluarga laki-laki, wahakaman min ahliya, dan juga seseorang untuk mencari kedamaian yang dipercaya oleh keluarga wanita.
Understand? Tujuannya apa di situ? Pertama, untuk mendapatkan hidayah atau petunjuk biar rumah tangganya berlan. Ini kalau jadi pengantin baru mah ya Allah, apa aja bawang ya Pak ya. Kalau pengantin baru kan dikatakan, aduh senangnya pengantin baru. Malam pertama kok madu-madu. Malam kedua matiin lampu. Malam ketiga nggak boleh tahu. Ya Allah subhanallah. Nah apa tujuannya? Mendatangkan seseorang yang dipercaya dari pihak laki dan perempuan. Tujuannya agar hidupnya tentunya damai dalam rumah tangga. Ya Allah, kadang-kadang ya Allah orang sono bukan orang sini ya Allah. Kalau istri dilihat mestinya kan sama suami idza nazarta ilai sarotka. Istri dipandang sama suami kudu nyenengin ya Pak ya. Jangan demek hitam indak kumel. Bu, kalau dilihat suami nyeneng, jangan suka cember, jangan suka cembet, jangan suka mereng. Ibu kalau merengut kurang apa Bu? Nih Pak, nih kurang duit Pak. Ya Allah. Subhanallah. Nah mohon maaf. Nah kemudian yang kedua, kata Rasulullah, idza amartaha ata'atka. Kalau nyervis suami nih, bo. Kudu full, jangan sampai separ. Takut nggak bet di room. Kayak Bang Toy, 3 kali lebar. Nggak pulang Bu. Ya Allah, ini kayaknya bakat banget semuanya ya Allah. Tuh kalau ada kedua ketakutan, yang ada perselisihan antara keluarga suami laki-laki dan perempuan, maka panggil orang ketiga untuk mendamaikan. Ya Bu ya, itu bagi yang dipercaya terhadap orang yang panggil. Nah mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Terakhir baca doa. Kalau baca doa tangannya coba diangkat Bu semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak guru kita Ustadz Munawir yang tadi telah bertausiah tentang surah An-Nisa ayat 35. Masya Allah ya, luar biasa. Memang yang jadi ditakutkan ya wanita itu kalau misalkan dia bekerja atau berkarir menggapai mimpinya, apalagi yang sudah berumah tangga, Bu, itu adalah nusuj ya, artinya sifat durhaka, membangkang kepada suami. Nah biasanya itu ada gesek-gesekan, maka tadi Ustadz Munawir bilang untuk menghadirkan yang namanya hakama ya, artinya orang yang adil, orang yang mampu menengahi. Bukan jadi kompor iya jadi hancur jadinya Ustadz ya. Baik, Masya Allah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kemana-mana, kita akan membahas kajian kita lebih menarik lagi, lebih dalam lagi insya Allah. Tapi sebelumnya kita akan saksikan, kami akan berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Jangan kemana-mana, hanya di Cahaya Hati Indonesia. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Baiklah segenap para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV dan pula segenap para bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Az-Zikra yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ngomongin soal nafkah, bahwasanya melanjutkan pembahasan ayat Quran di surah An-Nisa.
Sekarang kita memasuki di ayat yang ke-36. Di awal ayat tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dan pula mengingatkan kepada kita, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama yaitu Allah memerintahkan kepada kita untuk menyembah, untuk beribadah kepada Allah. Dan selanjutnya Allah mengingatkan kepada kita, jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini apakah ada kaitannya dengan nafkah? Jelas-jelas ada. Bahwasanya seketika seorang suami dia keluar rumah, dia bekerja, dia berdagang, itu pun bernilai ibadah. Bahkan usaha atau ikhtiar seorang suami dalam mencari nafkah itu pun dikatakan sebagai jihad fisabilillah. Makanya ibu-ibu semua yang namanya suami udah kerja, udah usaha capek, pulang tolong disambut dengan senyuman. Ini kadang-kadang ngetokin pintu sampai berkali-kali nggak dibukain pisan. Nah. Bininya masih ngorok. Waduh. Ada gitu ada. Mana orangnya mana? Coba bayangkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak pulang kemalaman, bahwasanya ternyata di balik pintu tersebut istrinya udah nungguin. Jadi istri Nabi nungguin Nabi pulang itu di balik pintu, bukan dalam kamar. Kalau ibu-ibu sih nungguinnya di mana? Di balik pintu atau di kamar? Di kamar sambil ngapain? Main HP. Main HP terus ngapain lagi? Tidur dah. Laki kerja pulang telat dicurigain. Padahal lembur. Pas dia dapat hasil lemburan girang dah tuh bini. Benar apa benar? Makanya nih seorang istri yang solehah, dia yang menerima atas apa yang diberikan oleh suaminya. Ketika suami memberikan daripada hasil kerjanya, istri yang solehah dia tersenyum lebar, dia menerima dengan ikhlas. Dia bilang, terima kasih ayang embeb. Semoga ini bermanfaat untuk kita. Kayak gitu apakah gak kira-kira? Yang ada ya ilah sedikit gini doang, bilang dikit amat. Ya kadang laki capek-capek ngojek. Pulang ngasih tibang gocap. Kata bininya, bang, ngeluh kalau besok pulang ngojek masih dapat gocap, mendingan gak usah pulang bang. Besoknya itu suami pulang bawa duit 7,5 juta. Bininya kaget, ini tumben-tumbenan bang, biasanya bawa pulang duit gocap, ini ngapa 7,5 juta, ini gede amat. Apa kata lakinya? Motor gua jual. Daripada diomelin kagak pulang ke rumah, dijual deh motor, besok agak ngojek lagi dah. Cuman nih kadang-kadang mohon maaf, kita pak sebagai suami pak, Masya Allah luar biasa kebahagiaan, ketenangan yang akan kita dapati ketika kita benar-benar memuliakan istri kita, membahagiakan istri kita. Itu rejeki tak akan pernah henti, bahkan bertambah yang Allah berikan kepada kita selaku suami. Kalau kita pintar-pintar membahagiakan istri kita. Percaya atau tidak? Percaya apa enggak? Silakan kamu lakukan. Silakan kerjain. Karena kenapa? Ini sudah menjadi bukti nyata. Kalau pengen keluarga sakinah, mawaddah warahmah, jangan ada rahasia di antara kita. Iya apa iya? Ini kadang-kadang buat nyawer ada. Pas giliran buat bini pura-pura kagak ada. Ada gitu apa kagak? Buat mancing ikan emas itu umpannya habis cepet ada. Bini minta beli bedak kagak dibeli-beliin. Dibeliin cuma bedak talak lagi. Itu bini pakai bedak talak tebel banget naik motor ngebul ke belakang, kata yang di belakang ujung angin inian puting beliung. Ya Allah, Rabbi. Ya, jangan sampai. Karena kenapa? Islam itu amat mengajarkan bahwasanya kita sebagai suami, kita laki-laki adalah pemimpin di dalam rumah tangga, kita yang bertanggung jawab dunia dan akhirat. Sebelum nanti kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu perbaiki dulu bagaimana
cara kita, bagaimana upaya kita dalam memimpin rumah tangga kita, yaitu dengan benar-benar memberikan nafkah kepada istri, kepada anak, kepada keluarga dengan nafkah yang halal dan yang baik. Semoga bermanfaat. Masya Allah, terima kasih banyak guru kita Ustadz Alfian Hidayat yang tadi melanjutkan tafsirnya di surah An-Nisa ayat 36. Masya Allah ya Bu ya, karena memang kewajiban kita harus ketahui, jangan sampai kita nggak tahu tuh tanggung jawab dan kewajiban kita. Karena sesungguhnya orang yang baik itu adalah yang tahu tanggung jawab, hak daripada masing-masing dan juga hak daripada orang lain. Insya Allah mudah-mudahan Allah cukupkan kita untuk mampu memberikan yang terbaik untuk keluarga kita. Amin ya Rabbal Alamin. Baik jamaah yang ada di sini, ada yang ingin bertanya? Silahkan angkat tangannya. Waduh, Masya Allah semangat banget nih. Bapak yang pakai peci putih silahkan Bapak. Iya, Masya Allah semangat banget nih. Silahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajat Sudrajat Pak Ustadz. Terima kasih. Saya mau bertanya dan juga ini sebagai pengalaman pribadi Pak Ustadz. Masya Allah. Waktu masih muda, saya selalu ngasih nafkah kepada istri secara kontinu. Sekarang dengan keadaan ekonomi agak sedikit tersendat, otomatis ngasih nafkah juga tersendat. Yang akan saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana seharusnya sebagai istri, yaitu suami tidak memberi nafkah kepada istri. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji saudara izin ya. Kalau boleh tahu berapa kasih ke istrinya? Istri saya satu, cukup. Oh cukup ya. Maksudnya kasih uangnya nafkahnya berapa? Ini namanya Ustadz kepo ya. Iya baik. Pak Haji silakan Ustadz ya. Kayaknya ini host kita harus kudu mendetail banget ini ya. Ya Allah. Jadi ketika seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istri. Tapi istri kan sudah tahu kondisi suaminya seperti apa. Bukan karena disengaja tuh si suami tidak memberikan nafkah kepada istri. Karena si suami dalam keadaan pekerjaannya mungkin sudah tidak kerja. Atau mungkin ekonominya rada tersendat, pemasukannya berkurang. Maka dari itu kembali lagi kepada si istri, nerima atau tidak, begitu. Ikhlas apa tidak si istri? Insya Allah dengan istri nerima, dengan istri ikhlas, Allah bakal bukakan pintu rezeki dari mana saja arah yang Allah telah tentukan. Tapi sebaliknya, kalau emang itu si suami tidak memberikan nafkah kepada istri karena pelit. Tahu pelit? Pelit bin kikir. Kikir bin koret, koret bin medit. Ciri orang yang pelit itu kalau habis ngopi ampasnya dijemur lagi sama dia. Udah kebangetan pelit udah itu mah ya. Nah kalau nih suaminya masih kerja, dagang. Tapi sama bini romannya pelit buat gak ngasih nafkah. Pisan romannya bener-bener pelit banget. Boleh gak istri diem-diem ngambil duit suami? Wah langsung pada teriak tuh kan. Boleh. Kalau emang suaminya pelit, bin koret, bin kikir, bin medit. Tapi secukupnya aja, diem-diem ngambil duit suami, belanjain sayuran, belanjain daging, masak yang enak, siapin di meja makan. Lakinya pulang kaget, tumben-tumbenan ini lu masak enak. Apa kata bininya? Ya elah bang, namanya duit haram, enak lah. Emang duit dari mana ini? Wah tadi Neng ngambil tuh di dompet abang. Kira-kira jadi makan apa kagak dia? Emang ngapa? Boleh ngambil seperlunya. Kalau seperti itu kejadiannya, istri boleh menuntut haknya terhadap kewajiban suami untuk menafkahi istri. Paham kira-kira? Alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadzuna Pak Haji. Mudah-mudahan rezekinya makin banyak. Amin ya Rabbal Alamin. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, terus saksikan Cahaya Hati Indonesia. Kita akan melanjutkan kajian-kajian yang menarik lagi, yang insya Allah informatif buat kita. Jangan kemana-mana, hanya di Cahaya Hati Indonesia.
Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji أدفت يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم صلوا على نبي محمد. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di awal tadi guru kita sudah menyampaikan bahwa dalam rumah tangga diatur jangan pada jangan pada jangan pada medit. Biar hidupnya dalam rumah tangga harmonis. Manggil bapaknya juga yang kalau bisa ayang Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 37. Understand? Berapa, Bo? 37. 37. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan walladzina yabkhaluna wa ya'murunan bil bukhl. Allah. Ilal akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Walladzina ini adalah kata ganti buat laki-laki banyak, Pak. Buat kata ganti laki-laki banyak. Kalau dulu saya di sekolah SED, Bu. Apa itu Ustaz? Sekolah apa? Sekolah SED ya. Ya Allah. Walladzina ini kedudukannya menjadikan mubtada. Bo, ngerti apa kagak? Nah, termasuk isim mausul. Isim mausul itu kata benda sambung. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Ya Pak? Bo. Walladzina kalau saya dulu di pesantren mengartikannya begini. Wallazi utawi wong akeh silai lazi yabkhaluna wong kang padha medhit ka. Ya Allah. Kikir. Makanya kalau misalkan dalam rumah tangga ada salah satu yang memang dirinya pelit, nih mohon maaf, jangan harap rumah tangga kita akan bahagia. Bo, dengerin. Ya Allah. Dan kemudian wayak muruna lan perintah sira kabeh anasa ing menungso tong. Ini kalau ceramah begini udah mau selesai ya. Masya Allah. Jadi ketika ada orang kikir, menyuruh kepada manusia untuk kikir, udah jangan ditemenin ya Bu. Jangan ditemenin. Apalagi wayak tumuna. Dan kemudian dia menyimpan. Ma'atahumullahu min fadli. Apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang hak kemudian disembunyiin. Mohon maaf, neraka udah siap nanti Bu. Bu. Lalu bagaimana biar nggak ada dusta di antara kita ya Bu? Ya iya antara suami, kalau suami kerja bawa duit 1 triliun alhamdulillah. Loh banyak bener Pak Ustadz. Banyak banget Ustaz. Tuh iya. Nah kemudian begitu pulang tanggal muda lagi gajian ya Allah. Anaknya minta pah. Saya minta pah begini. Nah kalau minta kan kudu ngomong ya. Jangan diem ya nggak? Jangan kalau begitu pulang anaknya ngelihat bapaknya pulang habis gajian, "Papa, mau minta apaan tuh?"
Bisa sepeda, bisa motor. Ibunya ngikutin. Pak. Apaan cincin? Ya Allah, orang pas mintanya hari Kamis malam Jumat ya. Allah ya, Masya Allah. ya artinya ketika di dalam rumah tangga itu jangan saling menyimpan dengan hal-hal yang baik. Sampaikan kepada suaminya, mau ke masjid, mau berangkat, mau sodakoh juga bareng ngomong ama Terus kemudian kalau suaminya pelit bagaimana? Tadi kan udah diterangin di awal sama guru kita ya. Nah kalau misalkan suaminya pelit ngambil duitnya bapaknya boleh nggak Pak? Boleh. Tapi secukup. Jangan diambil semua. Nah begitu diambil buat masak-masak. Boleh ya? Buat masak. Begitu masaknya ayam. Ngambil motong ayam. Waduh duitnya ada nih mah. Iya alhamdulillah ini dapat rezeki pakai ayam. Kan begitu ya? Nggak taunya duitnya ngambil dari bapaknya buat beli ayam. Begitu ditanya, duit dari mana? Ada Pak, ya Allah ini ada ayam enak banget ya Allah. Apalagi nih tiap hari kita jarang makan ayam, kangkung mulu ya. Ada ayam, kaget suaminya. Pak, Ma ini kok ada ayam? Alhamdulillah ya. Bisa beli ayam. Nah duit dari mana? Ya ada lah duit sono gitu ya. Enggak taunya ya Allah begitu tanyain. Ini duit saya ya mah ya. Ya Allah. Enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa orang buat makan bareng. Jangan ciptain rumah tangga yang kikir insya Allah. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Terima kasih banyak guruku. Sama-sama. Ustadz Munawir Ngacir Bu, luar biasa ya Bu ya. Udah paham ya Bu. Jadi di ayat ini menjelaskan tentang orang yang pelit kuburannya nanti di akhirat pakai api udah kagak keluar. Innalillahi wa inna ilaihi. Iya, adzabum muhin dalam Al-Quran Allah bilang ya orang yang pelit, orang yang ria, dia temannya syaitan dan juga nanti mendapatkan azab yang menghinakan. Bayangin, udah dapat azab kemudian yang menghinakan. Ini menurut saya ini azab yang sangat amat pedih. Wal'iyadzubillah. Kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah, ada yang ingin bertanya, angkat tangannya. Masya Allah. Ini silakan Ibu. Nih semangat nih, silakan. Cakep. Belum Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sama wabarakatuh. Mbak Lili dari Jamaah Majelis Taklim Az-Zikro. Mau bertanya Ustadz. Namanya Mbak Lili. Lili. Iya. Oh Lili. Ya. Bagaimana hukumnya suami menuntut istri untuk membantu biaya rumah tangga Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik Bu Lili, wabarakatuh. ini maksudnya mungkin dipaksa gitu ya? Iya. Iya mungkin dipaksa gitu. Kamu juga harus bantu dong nyari nafkah, mungkin seperti itu ya. Nah ini bagaimana nih guru kita Ustadz Munawir Ngacir, Ya silakan. Allah, pertanyaannya Bu Lili. Bu, ini bagaimana seorang istri ya? Dipaksa ya? Dipaksa. Tapi kan bukan untuk mencari nafkah kan Bu. Untuk dipaksa agar suruh mencari nafkah. Kalau ibu-ibu mencari nafkah itu nggak wajib Bu. Tapi boleh kerja. Boleh kerja. Nah yang wajib mencari nafkah adalah suami. Nah ketika istri kita dipaksa untuk bekerja. Terus kemudian untuk menopang suaminya yang kagak kerja, begitu? Atau apa? Ya begitu mungkin. Ya begitu mungkin ya. Nah kemudian apakah istri boleh membantu? Boleh. Karena ketika Rasulullah SAW, ketika Siti Khadijah Rasulullah itu dalam keadaan boleh dikatakan genting. Dan kemudian hartanya Siti Khadijah benar-benar untuk membantu Rasulullah demi untuk dakwah kemaslahatan akhirat. Itu boleh. Dan kemudian saling mengerti ketika jangan mentang-mentang istri. Terus kemudian yang punya duit jangan mutlak untuk istri
semua gitu buat yang lain ya, buat anak, buat orang tua ya kan, itu seperti itu, kira-kira seperti itu. Iya baik, Masya Allah. Ya jadi ini jelas ya buat Ibu Lili ya. Begini Ustadz, memang terkadang orang-orang itu ingin ya, apalagi wanita di sisi lain ingin mengejar cita-citanya. Karena dulu oh iya saya pengen menjadi wanita karir, punya banyak perusahaan kan ada. Ada juga yang dia pengen jadi ustazah, mubalighah dan lain sebagainya. Artinya kan itu memang profesinya berbeda-beda. Nah nanti kita akan bahas mengenai itu ya, seperti ada yang menjadi polwan, ada yang menjadi TNI dan lain sebagainya. Nah itu kita bahas di segmen berikutnya ya, Ustaz, insya Allah ya. Baik, jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Baik pemirsa Cahaya Hati Indonesia, News TV dimanapun Anda berada, dan juga jamaah Masjid Az-Zikra Cikunir Kota Bekasi. Masih semangat? Masya Allah masih semangat ya, insya Allah. Baik, saya akan memberikan kesempatan kepada jamaah satu lagi yang ingin bertanya kepada guru-guru kita. Silakan, yang ingin bertanya angkat tangannya. Wah, Masya Allah masih banyak ini seperti. Baik, silakan Ibu yang tengah, ya yang pakai kacamata, silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Pak Ustadz, bagaimanakah hukum dalam Islam jika ada seorang wanita dewasa dan belum menikah dan mempunyai ayah tetapi sudah tidak mampu menafkahi keluarganya, sehingga dia menjadi tulang punggung di keluarganya. Apakah wajib bagi wanita ini menafkahi orang tuanya? Terima kasih, mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin Ustadz Munawir dulu, silakan untuk menjawab pertanyaan. Nanti disempurnain oleh guru kita ya. Bu, Pak, ketika kita mempunyai anak, orang tua sudah nggak bisa mencari nafkah, bagaimana hukumnya dalam agama Islam ketika anaknya yang memberikan makan kepada kedua orang tua? Hukumnya wajib jika mampu. Bu, wajib. Karena apa? Keadaan mungkin sudah nggak bisa nyari nafkah kan? Ya otomatis kepada siapa yang mau ngurusin orang tua kita? Orang lain? Nggak mungkin. Nah makanya keluarganya, apalagi itu anaknya kepada kedua orang tua, yaitu selagi anaknya mampu wajib ngurusin. Nih ya, kecuali nggak mampu ya. Kalau nggak mampu udah walau alam biswab. Nah kalau punya masa sih kagak diurusin orang tua dewek ya Bu ya. Itu seperti itu. Nah mungkin ada tambahan dari guru kita, Masya Allah. Ya. Silakan Ustaz. Menafkahi orang tua yang sudah tidak bekerja. Dalam arti kalau orang tidak memiliki penghasilan disebutnya dengan fakir. Terus lagu bagaimana nih kita selaku anak nih buat orang tua kita? Wah tadi udah sampai nama Ustaz Munawir ngacir, itu wajib. Karena apa? Itu bentuk birrul walidain. Bentuk baktinya seorang anak kepada orang tua. Menjadi ladang pahala, mendapatkan berkah, dan pula insya Allah Allah masukin ke dalam surga. Karena kenapa? Nyenengin orang tua itu sama saja lagi nyenengin Allah. Kalau orang tua kita sampai tersenyum kepada kita, itu senyuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua senang, orang tua ridho, Allah pun senang dan ridho. Bagi si anak tempat kembalinya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah apa yang dikeluarkan, apa yang dinafkahkan oleh si anak kepada orang tuanya yang telah fakir, tidak memiliki penghasilan lagi, sejatinya harta tersebut adalah milik si anak dan bakal Allah lipat gandakan nilainya. Maka dari itu ama orang tua kudu sayang, kudu cinta, jangan
bagi kalau punya. Sering gak nyorok buat orang tua? Sering nyorok buat orang tua? Ini kadang datang ke orang tua bawa gabus 1 kilo. Itu masih mentah lagi tuh gabus. Nyampe rumah orang tua, itu orang tua yang nanya, lah ini diapain ini gabus? Dimasakin aja nyak, begitu. Lah timbang bawa gabus mentah doang. Minyak emaknya yang ngeluarin. Beras emaknya juga ngeluarin. Udah mateng dimakan lagi sama anaknya. Ditanya lagi tuh emaknya di rumah sih ada lauk, kagak dibungkusin, ujung-ujung nyampe rumah emak dibangun numpang masak doang. Ada gitu ada. Insya Allah berkah hidup kita kalau girangin orang tua. Masya Allah. Udah gitu Ustadz, udah mengasih gabus mentah. Habis itu bilang, mak punya duit 100 ya. Minjem duit sama orang tua ya. Masya Allah. Tapi ngomong-ngomong, ibu tadi belum memperkenalkan namanya, izin. Ibu siapa? Dengan ibu siapa? Boleh mic-nya dipegang. Iya, dengan ibu siapa? Saya Ibu Yani. Ibu Yani. Dari Jamaah Masjid Al-Jikro Cikunir, Bekasi. Masya Allah, terima kasih banyak Ibu Yania atas pertanyaannya. Baik pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada dan juga jamaah Masjid Az-Zikro yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak terasa kita sudah ada di penghujung segmen pada hari ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di lain kesempatan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada guru-guru kita, Al-Mukarramul Muhtaram, Al-Ustadz Munawir Ngacir, dan juga Al-Mukarramul Muhtaram, Al-Ustadz Alfian Hidayat, yang telah memberikan ilmunya. Mudah-mudahan manfaat untuk kita dunia dan akhirat. Dan saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada pemirsa dimanapun Anda berada yang senantiasa setia menyaksikan daripada tayangan Cahaya Hati Indonesia. Saya Abdul Kafi, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Ustadz Munawir untuk memimpin doa dan muhasabah. Ya Allah, ya Rabb, hanya kepadamu lah kami memuji dan memuja ya Allah ya Rabb. Engkau lah yang menguasai seluruh alam ini ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, Engkau lah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Engkau lah yang merajai seluruh alam ini ya Allah ya Rabb. Kami duduk bersimpuh menghadapmu ya Allah, tiada lain untuk menyembah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami orang yang dhaif, kami orang yang lemah, ibadahnya masih kurang ya Allah ya Rabb. Hari ini kami memohon kepada minta pertolongan ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang telah Engkau murkai. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa kami ya Allah ya Rabb. Dosa kedua orang tua kami ya Allah ya Rabb, yang pernah mengandung kami 9 bulan 10 hari ya Allah ya Rabb. Kami yang hadir di sini hebat bukan karena kami ya Allah ya Rabb, tapi karena didikan kedua orang tua kami. Dulu menghantarkan kami ke sekolahan, kepanasan, kehujanan, namun orang tua kami tidak pernah minta balasan dari anak-anak kami ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, jika suami kami hari ini masih ada ya Allah ya Rabb, jadikan suami kami menjadikan pemimpin dalam rumah tangga kami ya Allah ya Rabb. Jika istri kami masih ada ya Allah, jadikan istri kami menjadikan tarbiyah buat anak-anak kami ya Allah ya Rabb. Jika anak-anak kami hari ini sedang belajar, berilah ilmu yang bermanfaat ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, jika orang tua hari ini masih ada ya Allah ya Rabb, panjangkan umurnya untuk taat kepadamu ya Allah ya Rabb. Jika orang tua kami hari ini yang sudah tiada ya Allah ya Rabb, tempatkan di raudhah min riyadil jannah, taman surgamu ya Allah ya Rabb. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berilah kami di dunia ini yang baik ya Allah ya Rabb. Wa fil akhirati hasanah, dan berilah kami di akhirat nanti yang baik ya Allah ya Rabb. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah dari api neraka-Mu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah
Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah